Penting nggak sih Bu, anak sekolah itu bawa bekal? Apalagi kan sekarang di setiap sekolah, hampir setiap sekolah sudah ada kantin ya Bu ya. Iya, Kira-kira pentingnya bekal buat anak sekolah apa ya Bu? iya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo, sahabat sehat Polkesma. Bertemu lagi dengan saya Salis dalam acara kesayangan kita semua, podcast Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Apa kabar nih sahabat sehat Polkesma dimanapun berada? Sudah lama ya kita tidak bertemu, sekarang kita bertemu dengan wajah yang lebih baru, lebih cerah gitu ya. Dan pastinya kita akan membawakan topik-topik kesehatan yang pasti menarik lah di kalangan kita semua. Nah, untuk hari ini kita akan membawakan topik yang pasti khususnya buat ibu-ibu nih ya, khususnya buat emak-emak yang pagi hari yang punya anak sekolah. Pasti menarik deh, yaitu terkait dengan bekal sekolah. Kita akan membahas terkait inspirasi seni plating yang mudah dan sehat tentunya untuk bekal anak sekolah. Nah, bagi teman-teman sahabat sehat Polkesma, calon-calon ibu muda atau mungkin di sini Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan yang lagi punya anak sekolah, wajib nih nonton episode kita kali ini. Nah, kita jika berbicara terkait bekal anak sekolah itu pasti sesuatu yang mungkin saat ini menjadi kontroversi ya, menjadi viral. Artinya, apa sih yang harus kita utamakan? Menariknya, cantiknya, atau isinya, atau menunya, begitu. Dan udah gitu pasti mama-mama di sini, ibu-ibu di sini kalau sudah membawakan bekal, udah gitu nggak dimakan pasti sedih ya. Nah, bagaimana caranya bekal anak sekolah yang kita sediakan itu yang pertama biar menarik buat anak-anak untuk dimakan, kemudian memenuhi kebutuhan gizinya, sehat, dan bisa dihabiskan oleh anak-anak kita tercinta. Untuk itu sudah kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Beliau adalah seorang ahli gizi, beliau juga seorang ahli di bidang kuliner. Tahu nggak kuliner itu apa? Jadi bagaimana sih caranya biar makanan itu tampilnya cantik, menarik, selain komposisi zat gizinya aman, secara penampilan juga menarik gitu ya, oke gitu, sehingga enak dilihat, menimbulkan kita untuk apa sih itu, pingin dicoba lah. Beliau ini ahli gizi dan juga ahli di bidang kuliner yang selalu aktif baik di dalam, di kampus maupun di luar kampus. Kita kenalan yuk. Selamat pagi, Bu Endang. Pagi. Pagi. Beliau adalah Ibu Endang Widayati, SSTMKes dari jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Sehat Ibu? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Selain kegiatan di kampus, kira-kira ada kegiatan apa lagi nih Bu? Sepertinya Bu Endang ini sering ya diundang kemana-mana begitu ya teman-teman. Ya, kegiatan di luar kampus, ya misalnya kegiatan pengabdian Oke. ya, atau kegiatan yang lain terkait penelitian, Tridharma perguruan tinggi, tugas dosen seperti itu. Iya, beliau juga pernah jadi juri untuk beberapa perlombaan yang berhubungan dengan penyusunan menu, baik di dalam maupun di luar. Jadi kita dengarkan bersama ya bagaimana nanti penjelasan dari beliau terkait inspirasi plating yang mudah dan sehat tentunya untuk bekal anak sekolah. Begini Bu Endang, kita kalau berbicara tentang bekal gitu Bu ya, sebenarnya penting nggak sih Bu, anak sekolah itu bawa bekal? Apalagi kan sekarang di setiap sekolah, hampir setiap sekolah sudah ada kantin ya Bu ya. Iya, Kira-kira pentingnya bekal buat anak sekolah apa ya Bu? iya. Anak sekolah ya di sini usia berkisar 6 sampai 12 6 tahun sampai gitu ya. 12 Oke. Jadi di usia-usia ini biasanya anak sedang aktif-aktifnya Ya, gitu ya. Dan tidak semua anak itu biasanya sempat untuk sarapan. oke, Iya, kata jadi kuncinya kalau enggak sarapan. sempat sarapan ya karena biasanya butuh waktu lama gitu Iya, kalau anak ya. Jadi ibu perlu membawakan makanan bekal ke sekolah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak ya. Jadi usia ini ada dalam masa pertumbuhan, perkembangan kesehatan. Jadi untuk mengimbangi aktivitas anak di usia ini jadi memang harus dipenuhi kebutuhan gizinya juga dengan makanan bekal tadi. Itu yang pertama. iya, Kemudian yang kedua, kenapa makanan bekal itu penting ya? Karena untuk ini menghindari perilaku makan yang biasanya anak jajan sembarangan. oke, Iya, betul, ya betul, betul. kadang Iya, kita tidak tahu bagaimana higien sanitasinya gitu. iya, Sebagai emak-emak ya, ibu-ibu iya, biasanya kan khawatir ya gimana ya anak saya apakah jajan di luar pagar sekolah betul, ataukah makan di kantin sekolah itu. betul. Kemudian yang ketiga, walaupun sekarang sudah banyak ya sekolah-sekolah yang menyediakan
kantin kantin. sehat begitu ya. Ada juga yang makannya termasuk makan siang mungkin di Ya, sekolah, tapi juga masih banyak juga sekolah-sekolah yang belum menyediakan kantin sehat gitu ya. oke, Dikhawatirkan nanti anak-anak malah jajan sembarangan. betul. Jadi ibu di sini memang harus kreatif, inovatif ya, bagaimana supaya anak tetap bisa Betul. sarapan ya, anak tetap bisa apa namanya jajan, makan snack yang sehat yang dibawakan dari rumah gitu ya. Jadi ibu ndak perlu khawatir di Nggak perlu sini. khawatir gitu ya, Bu ya. Oke. Oke. Kalau tadi disampaikan banyak yang nggak sempat sarapan begitu, Bu ya. Iya. Kalau misalnya anak sudah sarapan, berarti kan tetap penting ya, Bu ya, membawa bekal itu kira-kira? Iya, jadi makanan bekal di sini memang tujuannya beda-beda Begitu gitu. Ada ya, yang tidak sempat sarapan berarti yang betul. dibawa makanan utama gitu. Oh, makanan utama Ya, untuk kalau nggak sempat sarapan sarapan, ya. iya. Istilahnya di sini one dish meal gitu ya. Jadi makanan lengkap dalam satu sajian, satu kotak gitu ya, sudah ada makanan pokok dan lauk pauknya. Ya, Nah, itu berarti dia untuk sarapan. Kadang-kadang sudah ada yang sarapan pagi sudah ya, ya. Jadi tetapi nanti jam 9 itu biasanya kan juga perlu ini ya. Jadi snack ya ya, untuk apa namanya energi di sela-sela makanan utama pagi dan siang kan perlu ya, snack tetap. betul. Nah, ini kadang-kadang juga dibawakan. Nah, ini tentu saja untuk porsinya lebih kecil. Porsinya lebih kecil, Porsinya lebih sesuai kecil, tujuannya tadi, kecil, Bu ya. padat gizi begitu Kecil, ya. padat Jadi gizi. perlu kita menyiapkan yang porsinya besar karena kalau Oke. pada saat snack ini porsinya sudah besar, nanti untuk makan siangnya ini Mm-mm. nanti dia sudah kenyang gitu Sudah ya, tidak kenyang. sempat makan siang karena masih kekenyangan di snacknya Oke. begitu. Jadi memang tergantung tujuannya. Tujuannya. Ya, tujuannya untuk snack, apakah memang tidak sempat sarapan? Nah, untuk penyajiannya tentu saja berbeda untuk porsinya tadi, gitu. Jadi memang tujuannya apa, Bu ya? Kalau Iya, tujuannya untuk sarapan, berarti harus tadi ya one dish meal. iya, Jadi harus makanan berat ya, makanan besar. Tapi kalau tujuannya untuk snack, berarti harus dikurangi ya, Bu ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh ibu-ibu, emak-emak di sini ya. Jangan hanya sekedar udah pokok dibawain gitu ya, Bu ya iya, berarti. iya, Nah, betul. sekarang bagaimana kita mungkin ada prinsip atau caranya membuat bekal itu biar yang pertama sehat ya pastinya, Iya, biar bekalnya itu sehat, kemudian praktis ya karena waktunya juga pasti iya, mepet betul. dan yang penting juga higienis. Kira-kira ada bagaimana cara atau mungkin prinsipnya seperti apa, Prinsip Bu? atau tips Ya, kira-kira ya boleh. untuk ibu-ibu untuk apa terkait dengan penyiapan makanan bekal ini tentu saja dipilih yang praktis. Kenapa? Karena kan biasanya dibawanya pagi hari. Pagi hari Iya, ini biasanya terburu-buru, apalagi ibunya juga bekerja betul. ya. Jadi memang harus disiasati ya untuk apa namanya prepare-nya ya jauh-jauh hari. Saya kira Jauh-jauh hari. bisa bisa di apa namanya bisa disiapkan jauh-jauh hari pada saat hari libur misalnya untuk protein Oke. hewani yang praktis yang biasanya anak-anak suka, makanan favorit anak, contohnya adalah nugget Nugget. misalnya, Wah, ya, nugget ayam, betul. apakah nugget daging, kemudian juga misalnya rolade, ya itu kan bisa disiapkan jauh-jauh hari pada saat libur, ya si ibu bisa menyiapkan, Mm-mm. kemudian bisa disimpan di freezer. Oke, jadi yang praktis Iya, salah satunya di ya situ ya salah contohnya satunya itu praktis yang ya. biasanya lama itu kan yang menyiapkan untuk lauknya, Iya. protein hewaninya. Jadi pada saat pagi mau disiapkan untuk makanan bekal bisa Mm-mm. ditowing dulu, nah langsung bisa dikukus atau Betul, digoreng betul. Iya, seperti iya. itu. Jadi itu untuk yang protein hewaninya. Untuk yang lain-lain saya kira untuk nasi atau roti itu Iya, kan bisa mendadak mendadak. disiapkan. Untuk sayur saya kira juga yang praktis-praktis lah yang disiapkan saya kira yang disukai anak begitu. Oke. Makanan favorit anak tentu saja. Oh, Itu. harus. Iya. Jadi baik ini ya Bu ya. Memang mau nggak mau ya memang harus di-prepare lebih awal. Ini Iya. memang. Jadi tadi Bu sebutkan contohnya protein hewani begitu ya. Iya. Kira-kira berarti untuk bekal itu apakah memang harus ada protein hewaninya begitu Kak Bu? Ya, jadi untuk makanan bekal kita kan tidak melihat dari menarik ndaknya, tapi Iya. yang pertama tetap kebutuhan gizi anak Oke. tercukupi. Not ya Ya, kebutuhan gizi. supaya tercukupi, anak mau makan, berarti kan penampilan. Nah, Iya, betul. penyiapan ibunya bagaimana terkait untuk makanan bekal seperti ini. Jadi memang apa namanya untuk
kebutuhan gizi ya untuk protein hewani memang penting. Penting. Protein hewani Oke. penting. Kalau ada yang mengatakan biasanya anak-anak kok tidak suka sayur buah. Iya, Ada yang betul, seperti betul. itu ya. Jadi yang lebih penting sekarang ini malah yang protein hewani mengingat bahwa kasus-kasus stunting yang Oke, ya, ya, tinggi. ya. Nah, justru slogan dari Hari Gizi Nasional Iya, tahun 2023 ini kan cegah stunting dengan memperbanyak makan protein protein hewani. hewani. Justru itu yang lebih penting. Untuk sayur, buah juga penting untuk mencukupi kebutuhan vitamin mineralnya Oke. gitu. Dan untuk tadi ditanyakan untuk hygiene sanitasinya Iya. memang mulai dari persiapan, pengolahan, penyajian itu kita tetap memperhatikan itu. Terutama karena anak-anak ini kan masih usia yang rawan gitu ya. Iya, Kemudian juga untuk keamanan pangan di sini juga diperhatikan pemilihan bahan makanan iya. ya lebih baik yang tidak banyak yang diawet gitu ya. Jadi Oke. seperti tadi sebisa mungkin untuk protein hewaninya si ibu kan bisa membuat Iya, sendiri dari hygiene sanitasinya, dari zat gizinya. betul. Nah, itu kan tidak dikhawatirkan lagi Iya, gitu. iya, betul. Iya. Oke, jadi dari tesnya tadi sudah ya, sahabat sehat Polkesma sudah disampaikan bagaimana caranya biar praktis menghemat waktu, khususnya pagi-pagi. Intinya ini ibu-ibunya harus bisa bagi waktu ya, Bu ya. Iya, Waktu betul. libur ya harus sedikit-sedikit lah menyiapkan gitu ya. Dari higienisnya tadi sudah disampaikan dari awal karena kita sendiri Bu ya yang terjun, jadi dipastikan pasti sehat begitu. Nah, Yang satu lagi Bu, tadi belum itu. Yang ekonomis. oh iya yang Ya, ekonomisnya, iya betul-betul. Kira-kira ekonomis praktis ini yang ekonomis di sini maksudnya bahwa bergizi itu kan enggak harus nggak mahal harus gitu. mahal. Catat ya, bergizi nggak harus Harus mahal. mahal, Oke, betul. jadi bahan makanan bisa kita dapatkan di sekitar kita yang Iya, harganya murah, mudah didapat. Ya tinggal si ibu harus memang kreatif, inovatif, memadu padankan menu-menu oh supaya betul itu betul. disukai anak itu bagaimana begitu. Iya iya. Jadi memang kalau enggak mau makan ya memang harus apa ya yang disukai, apa yang kira-kira Aduh, anak saya mau PR ya, Bu. begitu ya. Itu jadi memang Iya iya. catatannya itu. Jadi semua bahan makanan bisa kita Betul. dapatkan di sekitar kita dari bahan makanan lokal yang ada, yang harganya murah, ya. Iya. Kreativitas lagi, si ibu kembali lagi ke kreativitas dan inovasinya bagaimana. Oke, berarti di sekitar kita banyak ya Bu ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira Bu dari yang Ibu sampaikan tadi udah diperhatikan ya proteinnya diperhatikan, higiennya diperhatikan, kemudian ekonomisnya dari bahan sekitar. Nah, kira-kira ada mungkin menu-menu yang seperti apa sih Bu yang cocok untuk bekal anak sekolah itu kira-kira? Iya, jadi menu bekal untuk anak sekolah yang sekarang lagi marak itu adalah Iya, bagaimana menyajikan menu bekal sekolah ala bento. ala bento. Wah, Iya, ini bento. pasti menarik ini. Tips-tipsnya, waduh gimana? Jadi Menu ala ala bento bento, ini iya. kan yang biasa untuk makanan anak-anak di Jepang yang Iya, disajikan menarik ya. Tetapi sebetulnya kita bisa iya. mengadop dengan tetap mengambil bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita gitu ya. Oh, betul Nggak betul. harus persis ya, hanya mungkin penyajiannya supaya menarik, supaya anak suka. Nah, Iya. itu kita bisa menyajikan ala bento. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kok menarik seperti ini, pagi-pagi harus menyiapkan seperti ini, Mm-mm. apakah enggak lama ini? Iya, Keburu telat ini betul untuk betul. ibu-ibu yang bekerja bagaimana Bangun ini jam untuk berapa membagi gitu ya Bu ya? waktunya ya. Jadi triknya ya itu tadi untuk penyiapan makanan bekal seperti lauk pauknya barangkali sudah bisa dicicil sebelumnya, disimpan. Iya. Nah, kemudian tidak semuanya harus disajikan atau dipleteng ala bento. Oke, Barangkali hanya nasinya aja iya, dulu. oh nasinya Sekarang dulu. banyak Oh cara iya. aja. Iya, sekarang itu aduh tawaran alat-alat itu aduh menggoda sekali ya, Bu ya. Jadi enggak harus semua, Nggak barangkali harus salah semua. satu, kemudian yang lainnya ya sudah yang ibu bisa itu yang seperti apa. Iya. Seperti tadi anak yang enggak suka makan buah dan Buah dan sayur. sayur, iya. Itu juga bisa kita selipkan, kita insertkan ke Oh, makanan yang dia sukai. Dia gitu sukanya ya. nugget misalnya, Iya, sayur wortel atau bayam ya bisa kita masukkan. Ya, iya, kemudian misalnya sandwich ya, iya. misalkan untuk snack
buah misalnya puding buah. Nah itu kan walaupun anak nggak suka sayur, nggak suka buah, tapi masih bisa masuk Masuk. ya Iya, betul betul. untuk vitamin Vitaminnya, mineralnya oke. begitu. Nanti lambat laun dijelaskan ya Ya, pentingnya makanan itu akhirnya nanti kan bisa untuk mengkonsumsi buah sayur. oke. Berarti kalau tadi disampaikan ala bento begitu ya, mungkin itu mungkin salah satu tipsnya ya Bu ya, Iya, tips menatanya. Jadi tidak semua berarti Bu ya kita iya, kita iya. sajikan. Kalau waktunya longgar bisa misalnya yang lauk hewaninya telur dibentuk bunga atau tahu Iya, mau dibentuk yang lain-lain. Tapi menurut saya yang praktis dengan waktu yang iya, terbatas untuk pagi ini bisa kok untuk nasinya saja atau misalnya roti atau mie begitu ya betul untuk betul. makanan pokoknya dulu. Ya, Iya, yang lain-lain nanti kan gampang iya. menyesuaikan begitu. Nah, ini berbicara terkait bento ya Bu ya. Kan biasanya kan pasti eh kalau kita lihat, apalagi sekarang di sosmed kan banyak Ya. kalau dibentuk-bentuk seperti itu. Nah, ini bagaimana cara mungkin biar bisa kita menyajikan ala bento, tapi kebutuhan gizinya atau mungkin dalam hal ini porsinya, mungkin Iya. porsinya tetap sesuai dengan, kadang kan kalau misalnya kita bentuk ini otomatis ada yang terbuang seperti itu ya Bu ya. Kira-kira bisa nggak Bu dipadu-padankan? Bisa, Ya. porsinya tetap menggunakan porsi anak ya. Oh Jadi ya. kalau misalnya berupa snack berarti roti, hanya Ya. roti dengan diisi telur mungkin ataupun dengan sayuran timun atau tomat ya. Ya. Kemudian kalau nasi ya disesuaikan dengan porsinya. Untuk anak ya lebih kurang 50 gram. 50 gram. Kemudian kita cetak ya. Kita cetak bisa bulat-bulat Oke. tiga Iya, ataupun iya, satu iya. ya bentuknya Hello Kitty gitu Iya. misalnya ya itu bisa ya jadi untuk porsi ya tetap menyesuaikan dengan porsi Betul. anak untuk kotak makannya kan juga sudah ada ya Iya. jadi kotak makannya disesuaikan dengan porsi anak begitu Oke. iya Jadi sahabat sehat Polkasma di sini, ibu-ibu di sini ya, nggak perlu khawatir dari segi porsinya tetap harus bisa terjaga. Jadi di porsi iya dulu mungkin Bu ya, iya di porsi dulu porsi dulu baru baru dicetak baru dicetak, baru diplating, entah itu nasinya. Tadi udah beberapa contoh mungkin dibulat-bulat gitu iya ya. Di porsi dulu baru kira-kira nanti untuk proteinnya juga bisa tetap ya Bu bisa disajikannya iya bisa kita utuh potong atau oh dipotong juga bisa. misalnya rolade itu kan kalau sudah digulung Iya, gitu kan dipotong-potong iya. miring gitu kan juga manis barangkali apakah 2 potong sesuai dengan porsinya. Porsinya. Iya. Kalau jadi mungkin lebih ini ya Bu ya, lebih lebih membutuhkan cara mikirnya untuk yang one dish meal tadi Bu ya daripada kalau hanya sekedar snack mungkin begitu ya. Ya, tetap memperhatikan gizi seimbang tadi ya. Ya, Jadi dalam bento ada makanan pokoknya nasi, bisa diganti makanan pokok yang lain ya biar tidak bosen, iya. bisa diganti mie ataupun bisa Oh ya ya betul. diganti roti barangkali tergantung kesukaan anak gitu ya. Kemudian untuk protein hewaninya pun bisa divariasi ya. Bisa dari nuggetnya tidak harus ikan, Iya. bisa dari lele ya itu kan tergantung dari Iya iya. inovasi. Lele harganya murah ya, tetapi juga gizinya juga tinggi ya. Misalnya mau membuat rolade lele, apakah enggak ribet ya kalau pagi? Iya, Nah, aduh. bisa dikukus ya, bisa dikukus, kemudian diambil dagingnya. Kalau untuk memfile memang keterampilan memfile masing-masing Iya, orang ini kan enggak sama. beda-beda ya Bu ya. Apalagi Iya, lele ya Bu ya. Aduh, menyerah dah iya. kalau. Jadi bisa dikukus baru diambil dagingnya. Jadi memang ibu itu memang harus apa namanya kreatif itu Betul tadi betul. ya. Terus kalau misalnya kita berbicara terkait ini bekal tadi, berarti kadang kan ada ya, misalnya eh, anak-anak atau mungkin kadang atau mungkin dia Bunda atau Mama temanku tadi dibawain ini gitu. Dia itu bisa memicu anak untuk rajin bawa bekal ya Bu ya. Semangat jadinya Bunda teman saya tadi dibawain ini loh, saya pingin Bunda ini. Itu kira-kira pasti kita bisa ya Bu menyesuaikan sendiri dengan misalnya dia ada temennya dibawain kue ini, kemudian kok dia diolah-olah gini. Nah, itu kira-kira bisa bisa kita terapkan sendiri ya Bu ya dengan adanya model pintu tadi komunikasi dengan anak gitu maunya seperti apa begitu? Jadi kadang-kadang memang anak itu enggak suka telur kadang. Iya. Tapi kalau diajak makan bersama dengan teman-temannya, ya mau sebetulnya. Atau gurunya menjelaskan ini loh, zat gizi yang ada di telur ini Oh, sangat betul tinggi, betul. bagus untuk kesehatan. Itu mau, padahal di rumah kalau sama ibu. Iya, aduh ya Ya, PR jadi ya ini.
betul. ada belajar makan itu ya seperti itu. Oh, Jadi betul. bareng-bareng makan ya kadang-kadang kan kalau dibawain ibunya makanan bekal kadang-kadang tuker-tukeran gitu Iya, ya. Nah, betul betul. kadang-kadang Iya, iya. tuker-tukeran dengan teman. Apa sih gitu yang Iya. ngicipi apa sih itu gitu Iya, ya. betul. Ya, jadi memang barangkali Iya. nanti ada contohnya. Wah, Saya ya pernah menarik nih. melakukan penelitian Iya. tentang bagaimana daya terima makanan bento sebagai Oh, daya makanan terimanya. bekal Iya. untuk Anak TK. ya, jadi Oke. pertama saya mengamati, melihat dulu sebetulnya ibu-ibu itu memberikan makanan bekal itu seperti Seperti apa. apa? Oh, Ya. betul betul. Kemudian daya terimanya seperti Iya. apa. Ya. Ternyata memang ada yang ibunya itu selalu memberikan ya itu saja. Ya. Jadi Oh, banyak sisa, kadang tidak iya iya dihabiskan, kadang yang makan temannya, begitu ya. iya. Jadi setelah mengobservasi, saya coba tidak merubah. Jadi hanya yang biasa dimasak ibunya itu apa? Oh, Hanya saya dengan sama menyesuaikan menu. ya. Oh ya. Saya menyesuaikan, kemudian kalau kurang lengkap zat gizinya ya saya lengkapi. Iya. Kemudian menunya ya seperti sama dengan yang dimasak Iya. ibu-ibunya, hanya penyajiannya juga saya ubah ala bento. Oke. Kemudian selama kurang lebih 2 minggu saya berikan ke apa namanya murid-murid TK itu Iya. ternyata memang suka. Oh, Daya berarti terimanya daya tinggi. terimanya lebih tinggi. Jadi Betul. setelah itu kita juga mengajari ibu-ibunya praktek Mm-mm. bersama Oh, ada ya, untuk Bu ya? ya Iya, iya, praktek bagus, bagus. bersama mengolah atau menyajikan makanan ala bento. Ya mereka berkreasi sendiri kita lombakan. Ya Oh, ternyata bagus-bagus. Ya. gitu-gitu. Jadi Betul. termotivasi gitu ya. Kita berikan penjelasan dulu memang. Kita melihat bagaimana pengetahuan ibu ya. Ternyata memang tentang apa namanya gizi Iya. khususnya untuk anak Mm-mm. sekolah ya kita lihat bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilannya, Mm-mm. kemudian juga bagaimana daya terimanya anak setelah dibuatkan itu ya. Ternyata memang ada beda yang signifikan sebelum Oh, dan begitu. setelah. Ya, nanti ada Anak TK ya, contoh-contoh. Bu ya? Iya, Wah, ini kebetulan menarik ini. sasarannya anak TK. Menarik Iya. ini. Jadi di sisi anaknya juga ada daya terimanya meningkat, ibu-ibunya juga ada bekal. Iya. Tapi sebenarnya mudah ya Bu didapat. Maksudnya di sekarang ini kira-kira banyak ya untuk pelatihan. Maksudnya ibu-ibu mau belajar cara bintu itu Banyak sebenarnya banyak ya Bu sebetulnya ya? juga catering-catering juga banyak kok yang menyiapkan ala bento ini sekarang sudah mengarah ke sana jadi Oh untuk ya. apa namanya makanan bekal makanan yang di sekolah kalau kalau sekolah Betul. menyiapkan makanan-makanan biasanya juga mengarah ke bento itu. Iya. Oh ya ya. Jadi menarik ya. Mungkin nanti bagi yang penasaran bagaimana praktek bisa nanti kontak-kontak beliau lah kira-kira ada nggak praktek-praktek karena di sini saya rasa juga memang tantangan ya buat ibu-ibu dan di sini saya juga ibu-ibu juga punya balita memang kalau pagi itu udah hektik udah gini sisi lain Iya. anaknya pengen disediakan ini jadi kita harus kreatif itu ya. Nah kira-kira tadi kalau sudah diatasi, sudah diberikan tips oleh beliau juga, misalnya contohnya kayak anak nggak suka sayur buah ya Bu ya bisa diselipkan begitu. Kalau misalnya untuk begini Bu, kira-kira kalau misalnya dibawa pagi ya Bu ya, kadang anak-anak itu pulangnya ada yang siang atau menjelang sore. Iya. Untuk menjaga kadang mulai bawa makanan pagi sampai siang atau sore gitu, ada cara nggak Bu? Ya pemilihan bentuk pengolahan. Oh bentuk pengolahannya, ya ya. Untuk pengolahannya yang kira-kira tidak cepat basi ya. Betul Sebagian betul. untuk anak itu kan yang praktis-praktis saja. Iya, Yang betul. penting nilai gizinya lengkap, Iya. seimbang, terpenuhi. Saya kira itu. Jadi kita harus memang apa namanya mulai mencari-cari resep-resep. Kira-kira makanan favorit anak itu yang seperti apa yang disukai. Iya, iya. Atau kan seorang ibu kan tahu anak saya ini biasanya suka. Suka apa? Jadi Betul. mungkin berangkat dari sana ya, kemudian mencoba untuk mengolah. Kalau misalnya Mm-mm. sampai sore ya perhatikan bentuk pengolahan. Pengolahannya. Barangkali ya tidak banyak Oh, jadi yang tanpa menggunakan santan. Iya, itu kemudian yang aman untuk dibawa lah. yang aman untuk Anak dibawa. bawa itu kan Betul. biasanya yang tidak banyak kuah, Oh, begitu yang ya. udah bawa kuah Iya, ya. Dan sekarang kalau kuah pun juga sudah ada beberapa alat yang bisa menjaga kehangatan kuahnya itu ya, Bu ya. Jadi memang harus pengolahannya. Jadi tadi contohnya dari Bu Enda menyampaikan yang tidak terlalu banyak bersantan, mungkin yang tidak terlalu banyak kuah. Ini bisa menjaga ya sahabat Setpol Kesma biar makanan itu tetap sehat, tetap terjaga sampai siang, sampai sore begitu. Nah, tadi menarik nih Bu Endang sudah mengadakan penelitian
kepada anak-anak TK dan wali muridnya ya, dan ibu-ibu selama kurang lebih 2 mingguan. Apa sih, bagaimana makanan bekalnya? Kira-kira dari penelitian ibu tadi ada nggak mungkin apa sih alasan anak-anak itu tidak membawa bekal atau mungkin anak itu tidak menghabiskan bekalnya? Kira-kira mungkin dari penelitian Iya, Ibu Endang tadi? hambatan ya berarti Iya, ya. Ya, jadi anak-anak kadang-kadang tidak menghabiskan makanan bekalnya. iya. Itu yang pertama karena kadang-kadang bosan. Bosan, oke, bosan. Ibunya tiap hari ya kadang yang dibawakan hanya telur yang dikukus misalnya. Iya, Tiap hari seperti itu dia mesti melihat temannya, iya, teman saya betul. lauknya ini kadang tukar. Nah, Rumput nanti tetangga jadi lebih indah ya, Bu. iya. Betul, betul. Kemudian seorang ibu kadang juga tidak sempat untuk menyiapkan Iya, bekal ini yang dengan berbagai alasan. berbagai alasan, Kadang-kadang betul. juga jumlah anggota keluarganya banyak, Banyak. jadi tidak sempat menyiapkan. Iya, iya, Mungkin dia betul. punya adik yang memang perlu juga untuk diperhatikan. Iya, Jadi betul, itu betul. kadang ya, kadang yang menjadi hambatan itu. Betul. Kemudian ibu tidak mau untuk berusaha supaya anaknya apa namanya mau makan itu Iya, bagaimana. Jadi kadang-kadang kurang informasi, kurang adanya pengetahuan tentang pentingnya gizi untuk anak, oke. pentingnya penyiapan makanan bekal ya. Iya, Jadi kadang-kadang kurang informasi tentang itu. Kadang-kadang informasi ada, tetapi juga kembali lagi ke ibunya gitu ya. iya, iya. Apakah mau ya termotivasi untuk mau Termotivasi. belajar apa enggak begitu. Oke, dan padahal kalau berbicara bekal anak tadi 6 sampai 12 tahun ya, paling nggak sekitar 6 tahun berarti Bu ya itu yang harus dijaga. Dan tadi disampaikan di awal pentingnya bekal itu untuk apa. Jadi eh, kita ibu-ibu di sini harus mulai sedikit berubah mindsetnya ini ya demi 6 tahun anak-anak di sekolah ini bagaimana Iya. kita menyiapkan bekal yang sehat, yang menarik dan tentunya yang bergizi dan higienis. Nah, penasaran nggak sih bagaimana contoh-contoh bekal anak sekolah yang tadi disampaikan Bu Endang? Ada yang hasil penelitian, ada juga Iya. mungkin beliau sudah memilah-milah kira-kira yang sesuai dengan Iya. gizi yang sehat dan higienis seperti apa. Kita lihat. Nah, aduh, kalau saya lihat ini mungkin lucu Iya. sekali gitu Bu ya. Ya, ini contohnya, contoh penyajian makanan bekal ala bento yang Waduh. pertama. Nah, kalau untuk Betul, yang betul. makanan pokok Ini yang ini, one dish tadi Bu ya, contohnya iya, one dish begitu jadi ya. Oh, Wandis contohnya ini, one dish ini ini loh. jadi dalam satu alat saji itu kan sebetulnya sudah lengkap di sana Iya, ya. Jadi oh sudah ya. lengkap ada makanan Ada pokoknya, makanan pokoknya ini ada nasinya kemudian ya. ada protein hewaninya dari telur, ya. Telur, oh iya itu Sayurnya telur. bisa dimasukkan di sana, Mbak, omelet ya. Jadi Oh jadi sayurnya bisa gajinya itu sayur ya Bu ya. sayurnya Nah, wortel, ada bayam, iya kemudian betul-betul. buah ya. Iya. Jadi seperti ini ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ya. Kan bisa dibuat Wah. seperti ini. Ini ya, kalau kita lihat kan hanya makanan pokoknya yang sebelah kiri ini yang kita buat Oh iya bento. yang tadi Bu sampaikan Ya, hanya jadi nasinya sebetulnya saja tidak harus yang semua. tidak harus semua ya. Kelihatannya ribet gitu Oh membuatnya. banget Bu. Iya. Oh ini tuh dibentuk bagus-bagus sih. Jadi seperti ini ya. Ini juga hanya makanan pokoknya ya Bu ya. Tadi masih terlihat tetap ada Bu, ada lauk hewaninya itu ada sayurnya. Meskipun hanya diselipkan atau wortel itu Ya, tetap nah itu ada sosisnya. Jadi tetap ada. Nah, ini juga brokoli. brokoli ini semua one dish ya Bu ya. Jadi Jadi ganti-ganti ya jadi modelnya. Telur puyuh pun kan bisa juga dibuat seperti itu. oke. Jadi setiap hari mungkin hari ini dibentuk apa gitu pasti Ini kan menggunakan ada ya Bu ya. kelihatannya susah tapi sebetulnya ada Iya Bu. cetakannya. Oh iya, kelihatannya memang, aduh berapa menit ini ya menyiapkan kayak gini. Harus bangun jam berapa Iya, saya gitu. nah ini kadang bisa bisa telurnya yang kita buat bunga yang Mana sebelah itu? kanan Oh yang ini. kuning Jadi itu ya Bu. barangkali Oh nasinya biasa iya. aja kita bentuk bulat, tapi Ada ini ininya bunganya aja itu ya dari telur telurnya aja ternyata. yang kita buat seperti ini. Nah, Atau jadi tadi itu mie ya Bu ya. Jadi yang tadi disampaikan selain nasi tadi ya bisa mie mie, jadi bisa roti. rambutnya. Wah, kriwil-kriwil lucu. Nah, kalau Oh ini ini yang yang contoh hasil saya, penelitian bagus-bagus contoh ya. saya Gimana Bu? yang saya buat ini Mbak, Iya, iya, yang betul. kita Oh, ini jadi dari berikan kreasi ke tangan TK. Bu Edang sendiri. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus ya teman-teman ya. Nah, siapa yang mau belajar nih? Coba. Aduh, lucu Ini sekali Bu. rolade ya, jadi rolade ayam ada Yang mana Ibu sayurnya. rolada? Yang tengah? Yang sebelah Oh, yang kiri, merah itu? yang sebelah kiri itu Iya, kan yang ada kotak merah. rolade. Oh iya, yang Ya, dalamnya tengah. jadi ada bayamnya ya, Oh, rolade kemudian ada bayam. sayurnya ya. Nah, itu sayurnya juga biasa ya, Bu ya? Sayur Iya, yang biasa dimakan anak-anak. iya, jadi sebetulnya ya telur puyuh ya kita bentuk seperti sate seperti itu. Oh iya, ini Kadang mungkin tidak sempat ya kita mau buat protein hewaninya. iya. Kita abon juga tidak apa-apa Iya, sesekali. kadang anak-anak kan Ya juga ini suka untuk ya abon, rambutnya ini betul. kan dibuat
Apotnya Aduh, ini sudah masuk lah proteinnya. Jadi wow, keren kita keren. usahakan tetap Coba seimbang. yang tadi sebentar yang tadi ya. Ini tadi Bu Endang menyampaikan ini kan hasil penelitian ya Bu ya. Iya, Jadi ini anak-anak TK ini contoh-contoh. diberikan menu yang berbeda ini. Iya, misalnya hari ini saya membuat yang sebelah kiri, Begitu. besoknya itu ada variasi 4 ini, Iya, kemudian iya, iya. besoknya ini kebetulan saya hanya memberikan contoh. Semua one dish meal ya Bu ya. Iya, Nah, ini sahabat Satpolkesma jadi dari penelitian beliau ini sudah ternyata suka gitu ya. anak suka dengan dan ini yang tadi simple ya, mungkin hanya nasinya aja yang dibentuk. Ini sudah hasil penelitian. Jadi kita ada buktinya begitu anak-anak TK dengan menu seperti ini sederhana dan porsinya juga ini nggak terlalu banyak ya, Bu ya. Iya, Oke, jadi dengan menu seperti ini yang sama beliau diikuti selama kurang lebih 2 minggu, ternyata ada manfaatnya signifikan daya terimanya. Dan ini juga dari penelitian ibu-ibu buatnya juga gampang sepertinya itu Bu ya. Ini contoh seperti rolade nyata. kan seperti yang saya sampaikan tadi bisa disiapkan Iya, sebelumnya. oke. Oh, baik. Nah, Nah, ini ini alat-alat yang oh ini alat-alat. Waduh, ini jadi mungkin telur ceploknya ya enggak sekedar hanya apa mata sapi, mata mungkin sapi. ya bisa dibentuk yang bintang, Oke. untuk love-love Iya, misalnya, dan laki atau yang perempuan lain. bisa ya, Bu ya. Anak laki, anak Boleh, perempuan ya. masih nggak masalah. Aduh, Kemudian lucu yang sebelah sekali. kanan ini apa tusuk giginya Tusukan. itu Oke, modelnya iya, aduh macam-macam macam-macam ya. untuk tusuk buahnya. Jangan-jangan kadang ibunya, aduh pingin apa ya dibuat gitu ya. Aduh, itu kesempatan meluapkan Iya, jadi masa kecilnya dulu juga. iya, yang sebelah kiri ini Ini. yang bulat-bulat Oh, yang itu tadi Ibu sampaikan masak dibuat ini. Iya, bulut-bulut itu jadi ya. nasi kita masukkan, Ya. kemudian di apa kocok-kocok Oke. ini, nanti sudah bentuknya sudah bulat seperti itu. Dan ini bisa langsung sekali Seperti makan itu. ya, Bu Iya, ya. betul. Nah, ini kalau yang ibu-ibu yang punya sosmed itu bertebaran di mana-mana, ini Iya, pasti betul. alat-alat ini. Ya, Tinggal kita bagaimana memilih yang sesuai gitu ya, sesuai dan yang kira-kira enggak butuh waktu lama tidak butuh gitu waktu ya. lama, betul. Dan ini juga jangan khawatir dengan dibentuk-bentuk seperti ini, masih tetap bisa menjaga porsinya, masih bisa menjaga sesuai dengan kebutuhan gizinya Iya, tadi ya, Bu betul. ya. Itu ada telur yang macam-macam. Jadi anak nggak bosan gitu Iya, ya. betul. Oke, betul-betul. Gimana menarik nggak ya? Dan tertarik untuk belajar plating ala bento yang sederhana biar bekal anak-anaknya sehat, tetap tetap habis dan tetap sesuai dengan kebutuhannya. Ya, nanti bisa kontak-kontak beliau nih yang tertarik untuk diajari begitu ya. Nah, kira-kira mungkin closing statement kita apa nih dari Bu Endang terkait dengan bagaimana sih kita menyiapkan bekal sekolah yang mudah, yang praktis dari segi plating, dari segi gizinya? Monggo, Bu. Iya, jadi memang dari kita sebagai ibu ya memang harus ada motivasi begitu Iya. ya, supaya anak-anak ya bisa kebutuhan gizinya tercukupi ya untuk pertumbuhan, untuk perkembangan kesehatan yang maksimal. Salah satunya ya dengan penyediaan makanan bekal. Oke, catatannya itu ya. Jadi motivasi dari ibu-ibu. Jadi di sini kalau nggak kita siapa lagi? Mungkin begitu ya. Jadi semangat buat ibu-ibu muda di sini yang masih punya anak sekolah, baik itu TK, SD. Nah, yang bapak-bapak juga semangatin dong ibu-ibunya biar Dukungan. dukungan betul sekali. Jadi dukungan nggak cuma ibu-ibu aja, jadi dukungan dari bapak-bapak juga biar ibu-ibunya tetap semangat menyediakan bekal sehat untuk anak-anak di sekolah biar anak-anaknya juga tetap semangat sekolah, mereka juga nggak malu dan seneng lah biar menghabiskan. Di sisi lain pasti ibu-ibu menyiapkan tuh dengan ada doa dan sebagainya itu wah luar biasa pasti ya. Obrolan kita tadi cukup menarik sahabat Satpolkesma. Jadi bagaimana sih kita sebagai ibu-ibu bisa menyiapkan bekal untuk anak sekolah yang tetap ekonomis, praktis, sehat tentunya dan higienis. Nah, nanti di lain kesempatan kita coba sambung lagi obrolan-obrolan lebih menarik dengan beliau. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan langsung menghubungi Ibu Endang Widayati yang ada di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Banyak sekali inspirasi dari beliau terkait seni plating, tidak hanya bekal sekolah. Mungkin terkait menu-menu yang lain ya, kita tunggu barangkali ada di episode-episode selanjutnya. Bu Endang, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas inspirasinya, tips-tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sehat selalu buat Bu Endang. Demikian sahabat Satpolkesma untuk episode kita kali ini. Kita akan bertemu di episode-episode yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kita yang luar biasa dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.